Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tegar Khair dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok saya yang berjudul Karakteristik Perkembangan Kognitif dan Bahasa Masa Remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari perkembangan kognitif, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu perkembangan. Nah, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional yang dimulai sejak perubahan dan selama rentang hidup. Nah, di mana proses dan tahapan perkembangan tersebut? Yang pertama itu pada proses biologi. Nah, pada proses biologi ini menghasilkan perubahan dalam tubuh anak dan mendasari perkembangan otak, tinggi, dan peningkatan berat badan, dan keterampilan motorik, dan perubahan hormon, yaitu pada masa pubertas. Nah, warisan genetik memainkan peranan yang sangat besar juga. Nah, proses tahapan perkembangan yang kedua yaitu ada kognitif. Nah, di mana kognitif ini melibatkan perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Nah, yang ketiga itu ada namanya sosioemosional. Nah, di mana sosioemosional ini melibatkan perubahan dalam hubungan anak dengan orang tua, orang lain. Nah, perubahan emosi dan perubahan kepribadian. Nah, berikut ada pengertian kognitif. Nah, kognitif itu merupakan salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif itu dapat diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Nah, pada perkembangan kognitif juga ini membahas beberapa, di mana itu yang pertama perubahan cara berpikir, dan yang kedua memecahkan masalah, dan yang ketiga itu memori atau ingatan, dan yang keempat yaitu intelijensi. Nah, selanjutnya pada perkembangan kognitif juga ini ada beberapa teori. Yang pertama itu ada menurut otak atau menurut pemikiran kita, dan yang kedua ada teori Piaget, yang ketiga ada namanya teori Vygotsky. Nah, yang dimana pada otak itu terbentuk dari dua jenis sel, yaitu ada namanya glia, dan yang kedua itu ada namanya neuron. Nah, glia itu berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron. Nah, sedangkan neuron merupakan sel fungsional pada sistem saraf yang bekerja dengan menghasilkan potensi aksi dan impuls. Nah, yang kedua itu teori Jean Piaget. Di teori Jean Piaget itu menekankan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka. Nah, informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan. Nah, pada proses kognitif Piaget itu memuat ada beberapa, yaitu yang pertama ada skemata,
asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekulibrasi. Nah, di mana pada tahapan-tahapan perkembangan kognitif Piaget ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan sensori motorik. Nah, pada tahapan sensori motorik ini rentan usianya yaitu dari 0 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, di mana karakter dalam tahapan ini yaitu dunianya terbatas pada saat sekarang, dan di sini belum mengenal bahasa, belum memiliki pemikiran pada masa awalnya, dan belum mampu memahami realitas objektif. Nah, karena ini pada tahapan ini kan masih rentan usia dari 0 bulan sampai dengan 2 tahun, berarti di sini orang atau manusia itu belum bisa berpikir. Nah, yang kedua yaitu ada namanya praoperasional, di mana pada tahapan praoperasional itu rentan usianya yaitu dari 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Nah, di dalam tahapan ini pikiran itu masih bersifat egosentris atau pemikirannya didominasi oleh persepsi intuisinya, lebih mendominasi daripada pemikiran logisnya. Belum memiliki kemampuan konservasi. Nah, maksudnya itu di sini pada masa ini pemikirannya itu masih semau-maunya, itu maksudnya, tapi belum memikirkan apa yang terjadi selanjutnya. Nah, yang ketiga itu namanya tahapan operasional konkret. Nah, pada tahapan operasional konkret ini rentan usianya yaitu dari 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Nah, pada masa ini karakter seseorang dari 7 tahun sampai 11 tahun itu kemampuan konservasinya, sudah memiliki kemampuan konservasi, kemampuan mengklarifikasi dan menghubungkan pemahaman tentang angka, dan juga berpikir konkret. Selanjutnya itu perkembangan pemikiran tentang reversibilitas. Nah, yang terakhir itu ada namanya tahapan operasional formal. Nah, di mana pada tahapan ini rentan usianya yaitu dari 11 tahun ke atas. Nah, karakteristik dari usia dari 11 tahun ke atas ini yaitu bisa berpikir bersifat umum dan menyeluruh, dan berpikir profesional, kemampuan membuat hipotesis atau suatu pendapat, dan perkembangan idealisme yang kuat atau sudah bisa berpikir. Nah, pembahasan yang ketiga itu di teori kognitif yaitu teori Vygotsky. Nah, di mana pada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu ada faktor bahasa,
interaksi sosial, dan budaya. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan tentang teori Jean Piaget dan teori Vygotsky. Nah, di teori Jean Piaget itu yang pertama itu pemikiran kompetensi anak, kedua tahapan, dan yang ketiga melatih anak untuk menalar tingkat yang lebih tinggi atau merubah tuh. Yang keempat ada itu budaya dan pendidikan. Nah, sedangkan di teori Vygotsky yang pertama itu kesadaran terlihat dalam suatu cara intelektualistis, tidak ada tempat untuk emosi dan motivasi. Nah, yang kedua itu generalisasi dari proses perkembangan terbatas pada fungsi-fungsi interaksi dan komunikasi verbal. Nah, inilah sebab maka Vygotsky disebut seorang idealis. Nah, yang ketiga itu kurangnya data empiris yang menyokong hipotesis. Nah, di dalam materi makalah saya juga itu membahas tentang bahasa masa remaja. Nah, di sini pengertian dari bahasa adalah bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tertulis ataupun ditandatangani dan didasarkan pada sistem simbol. Nah, aturan dalam bahasa itu ada 5. Yang pertama fonologi, yang ketiga morfologi, yang keempat itu sintaks, yang kelima itu semantik, dan yang kelima itu ada pragmatik. Nah, berikut itu implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama itu bahasa dan cara berpikir anak itu berbeda dengan orang dewasa. Nah, maksudnya di sini itu cara berpikir anak itu beda dengan orang dewasa, yang dimana cara berpikir kalau anak itu dia tidak memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, berbeda dengan orang yang dewasa. Sebelum melakukan sesuatu itu kalau orang dewasa itu dia memikirkan terlebih dahulu apa yang mau dilakukan baru berbuat. Nah, yang kedua itu anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Nah, di sini pada implikasi perkembangan kognitif ini anak itu akan menjadi lebih baik ketika lingkungannya itu baik. Nah, yang ketiga itu bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Nah, maksudnya di sini dalam belajar sesuatu itu pada anak mereka harus merasakannya terlebih dahulu, tetapi yang dipelajari itu tidak asing baginya, itu maksudnya. Nah, yang keempat itu berikan peluang agar anak belajar sesuai tahapan perkembangannya. Nah, di sini yang keempat itu kita itu harus memberikan peluang pada anak, dimana pada usia 0 sampai 2 tahun itu masa kita langsung mengajarinya mereka cara membaca. Nah, itu tidak mungkin. Harus sesuai dengan
usia, dan sesuai dengan umur. Nah, yang kelima itu anak-anak hendaknya diberikan peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Nah, di sini anak-anak itu harus diberi peluang, makanya itu kita memberikannya peluang untuk berkomunikasi atau bisa berdiskusi dengan teman-temannya di luar. Kita tidak harus menekannya. Nah, yang terakhir itu berfokus pada proses berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada produknya. Nah, terima kasih telah menonton video saya tentang karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Sekian video dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.